Alright guys, welcome back again with me di channel Ekjabs Drag News. Oke, seperti biasanya sebelum kontennya gua mulai, gua mau ngucapin ke kalian semua, thank you banget buat temen-temen yang udah support channel ini. Kemudian buat viewer-viewer baru yang udah klik dan nonton konten ini, gua juga ucapin thank you ya. Seperti biasa, jangan lupa buat terus dibantu supportnya, tentunya dengan cara klik tombol like, share, komen, dan pastinya jangan lupa gua salah ngomong anjir. Dan seperti biasanya jangan lupa juga buat dibantu subscribe-nya ya. Lonceng notif kalau bisa kalian aktifin aja supaya bisa selalu update konten terbaru. Kali ini gua lanjut ke konten rutinitas ya, bukan lanjut ke konten review dan juga konten roasting, tapi konten rutinitas lagi. Tentunya topik utamanya adalah Heroic Race, yang dimana gua udah mencapai lap 17 di not yang terakhir. Lap 17 not yang terakhir. Bentar lagi udah komplit sih. Bentar lagi udah gua stop ngepushnya karena udah mencapai lap yang ke-18. Artinya udah cukup buat dapetin 500 orbs-nya High Venom Fang Dragon. Nggak perlu muluk-muluk coy, yang penting nyampe buat dapet orbs-nya ini udah cukup banget ya, udah lebih dari cukup lah buat ngebuild naganya. Oke, sebelum lanjut ke topik yang lain, gua mau ngasih nama dari 3 naga di episode yang sebelumnya. Ada Toxiberry Dragon, kemudian Skeletal Extractor Dragon, dan juga Soul Stealer Dragon. Oke, yang pertama buat Toxiberry dulu ya. Gua geser ke habitat air aja. Masih banyak slotnya ya. Oke, buat naga ini, buat Toxiberry, gua ambil dari komentarnya Faisal Skullcrawl. Toxiberry Dragon, edit namanya menjadi Manchineel, pohon paling beracun di dunia. Namanya sih udah keren, cuman agak kurang relate ya, karena naga ini sendiri adalah buah gitu loh. Sedangkan arti dari namanya itu pohonnya. Cuman nggak masalah juga sih. Ya kali harus bener-bener sesuai ya kan, nggak perlu juga. Dan selanjutnya ada Skeletal Extractor Dragon. Karena dia ada elemen time, jadi bebas mau gua taruh di mana aja. Kemudian buat naga ini gua ambil dari komentarnya Jax Boys. Skeletal Dragon, Skeletal Extractor Dragon, edit namanya menjadi Wrath King dari game Idle Pixel Saga. Oke, gua nggak tahu nama gamenya ya. Gua nggak tahu gamenya, cuman kayaknya ini karakter boss atau karakter yang cukup keren. Namanya aja ada unsur kingnya coy. Itu pasti udah kayak last boss gitulah ya. Kemudian yang terakhir ada Soul Stealer Dragon. Gua geser dulu ke habitat pure, dan kemudian buat naga ini gua ambil dari komentarnya Avenged 7. Soul Stealer Dragon, edit namanya menjadi Zanpakuto, senjata pencabut atau pengantar nyawa atau roh di anime Bleach. Nah, kalau ini gua tahu. Karena anime Bleach sendiri tuh termasuk Big 3 ya, top 3 anime yang cukup terkenal, cukup rame pada masanya. Pastinya juga
kebanyakan dari kalian yang nonton anime tahu lah ya. Nah, buat next episode gua ada beberapa naga baru. Yang pertama ada Ice Bullet Dragon. Kalau diartikan artinya itu peluru es ya. Ya, bentuknya kayak roket gini lah. Cukup random, cuman agak keren juga di bagian efek nosnya. Lalu selanjutnya ada Stargazer Dragon. Dia robot mesin yang bawa teleskop ya. Random coy, kali ini bentukan naganya tuh. Dan yang terakhir ada bukan, ini naga epic coy. Jangan nggak usah. Yang ketiga itu ada Spiked Claws. Cuman dia lagi gua training ya. Bentuk gedenya ya kayak kepiting gini lah. Berarti buat next episode itu ngasih nama Ice Bullet dan juga Stargazer, lalu Spiked Claws ya. Itu buat next episode. Jangan lupa kalian kasih nama. Oke, kita geser ke battle ya di arena ya. Karena ada PTS buat nge-push arena, jadi sekalian kita battle di arena. Ya, bentar lagi gua udah trofi 11.000 sih, bisa make naga yang cukup OP lah ya. Kalau masih di Master Arena 1 ini gua cuman bisa mengandalkan Arcana Chariot yang cukup banyak counternya gitu loh. Oke, sambil gua battle, gua ada satu komentar menarik yang pengen gua bacain ke kalian sih. Dari komentarnya Jojo Infinity. Ini komennya panjang banget anjir. Bang, aku punya ide bagus bang, family baru, The Fusion. Oke, dia kayaknya mau bikin atau mau ngasih saran family seri terbaru ya. Apa nih? Dimana dua family yang berbeda digabung menjadi satu naga. Jadi naganya punya dua skill sama kayak family yang digabungkan. Misalnya dengan family Titan digabung sama family Guard. Jadi nantinya nama naganya misalkan Titan Guard. Oh, dari awal aja gua udah langsung notice ya. Itu kayak Corrupted lah ya. Corrupted itu kawin silang, gabungan antara seri Titan dan juga seri Vampir. Otomatis ada shieldnya dari Titan, kemudian ada Lich Fang atau Corrupted yang nyedot nyawa itu di skill satunya. Pada intinya kayak gitulah ya. Pada intinya kayak gitu, nanti tinggal skillnya di edit lagi. Karena seri-seri yang sekarang itu cuman satu seri gitu loh. Biasanya kan dalam satu seri itu biasanya ada dua generasi. Generasi pertama dan generasi kedua, yang dari skill-skillnya itu pasti berbeda, sehingga nanti kalau ada heroic VIP-nya, kita udah bisa nebak skillnya bakalan kayak gimana. Tapi belakangan ini seri-seri terbaru itu cuman satu generasi, sehingga skill kedua, skill lainnya dari heroic VIP-nya itu diambil dari seri-seri sebelumnya gitu loh. Jadi agak random. Misalnya aja High Gamma Guard Dragon itu cuman skill satu doang yang benar-benar merupakan ciri khas dari Gamma. Skill yang lainnya diambil dari ya skill lain gitu loh, diambil dari Arcana generasi pertama yang skillnya adalah nyedot nyawa. Kok nyedot nyawa sih? Yang skillnya adalah ketika darahnya sekarat, damage-nya bisa gede banget ya. Maksud gua itu nggak bener-bener pure skill dari serinya gitu loh. Agak sedikit disayangkan aja, skillnya jadi beda-beda. Mana yang dipakai skillnya kayak gitu anjir.
Dan dari komentarnya Bang Jojo tadi, dia punya rekomendasi naga-naga yang misalnya dikombinasikan ya. Karma sama Redem, Titan sama Guard, Guard sama Redem, Guard sama Vampir, Vampir sama Redem, dan yang lain-lain. Oke, sebenarnya cukup menarik ya. Kalau emang Social Point nggak bisa bikin seri yang skillnya bener-bener pure, nggak copy paste, nggak jiplak-jiplak dari seri-seri sebelumnya, emang lebih bagusnya dibikin kayak gini sih. Inspirasi skillnya itu bisa jelas gitu loh. Kawin silang ya. Kawin silang antara dua seri. Jadi lebih gampang aja. Nggak ribet-ribet. Boleh sih sebenarnya, cuman ya balik lagi sama gimana Social Point, gimana mereka bikin skillnya. Kita sebagai player ya nggak bisa terlalu jauh bikin opini ya, karena nggak didengar juga coy. Pendapat kita, keluhan kita itu nggak didengar juga sama Social Point. Anjir, udah kayak sama pemerintah coy. Boleh sih, sarannya keren sih. Sarannya keren dan itu menurut gua harus banget dicoba. Cuman ya tetap aja tergantung gimana Social Point-nya. Keputusan finalnya ya di Social Point-nya anjir. Mau kita bikin fan art, bikin dream skill, bikin dream series, kawin silang. Kalau sama Social Point-nya dicuekin ya udah ente bejir. Bisa apa kita? Cuman bisa menikmati fitur yang ada coy. Beginilah game yang kita sayang ini ya. Random banget anjir. Sangat-sangat tidak jelas. Cuman ya, kalau mau tetap main ya kita harus menerima apa yang ada cuy. Syukuri apa? Anjir, kepencet dong. Ya gua harap kedepannya setidaknya ada bug yang dibenerin lah. Itu minimal banget ya. Setidaknya ada bug, ada fitur yang sebenarnya itu bagus banget, yang sebenarnya itu berguna banget, tapi sama Social Point diilangin. Gua berharap itu dibenerin lagi sih. Sama kayak bug yang bener-bener fatal banget itu juga semoga cepat di fix lah ya. Banyak loh bug yang bener-bener krusial banget, tapi sama Social Point ya dibiarin anjir. Banyak bug-bug yang kayak gitu. Ya kita tunggu aja gimana game ini berkembang ke depannya ya. Semoga aja nggak makin absurd lah. Karena sebenarnya game ini pemainnya tuh banyak loh, peminatnya masih ada, marketnya juga masih ada ya di Facebook ya. Cuman karena developernya sendiri yang bikin gamenya itu makin sepi. Justru developernya sendiri gitu loh yang bikin gamenya OTW menjadi dead game. Kalau dari playernya mah masih ada, masih banyak. Justru banyak banget ya yang masih main itu loh. Itu justru masih banyak banget. Kalau aja fitur-fiturnya dibagusin lagi, gua yakin gamenya bisa kembali booming sih, bisa bersaing sih. Ya contoh aja masalah akun ya. Di game-game lain kayak misalnya COC itu ada Supercell, ada akun khususnya sendiri. Nggak jauh-jauh lah sama ML lah ya, itu ada akun montonnya sendiri. Kurang lebih kayak gitulah. Bukannya malah fitur unpin dihapus, anjir. Itu bukan menyelesaikan solusi coy namanya, tapi justru merepotkan playernya bejir. Oke, dan di sini games gua bener-bener sekarat ya. Gua bingung sih mau nyari tax yang kayak gimana lagi. Cuman di sini gua udah mulai lanjutin progress ya. Gua udah mulai lanjut empower buat High Redemption Non Dragon karena Gamma Guard udah bintang 5 ya, tinggal dikasih makan aja.
Kemudian kalau summon gua aja kelewatan dong. Kalau summon gua udah mulai nge-summon Spiked Claws udah gua summon, bahkan lagi gua training. Pegasus lagi proses, kemudian sisa Raptor dan juga Leaderback ya. Karena sebentar lagi itu ada Heroic VIP-nya seri Spiked. Masih ada waktu 18 hari 6 jam lagi coy, masih lama lah ya. Kalian siapin aja kalau emang nanti mau beli Heroic VIP-nya Spiked ya, mulai kalian siapin lah, setidaknya beli 105 orbs-nya, nanti sisanya di summon, di empower, itu pakai Joker Orbs ketika ada event Happy Hour gitu loh. Kayak gua waktu rilisnya Spiked, gua nahan nggak beli, tapi gua belinya itu ketika udah mulai meredup ya, ketika nggak terlalu rame, sehingga dapat harga juga nggak terlalu mahal. Gua belinya cuma 105, sisanya ya pakai Joker Ops aja pelan-pelan gitu loh, gampang coy. Nggak perlu beli ketika rilisnya gitu, menurut gua nggak perlu sih. Ya kalau emang duit banyak, Joker Ops banyak, bisa lah, progresnya bisa lancar lah ya. Oke, buat konten kali ini cukup sampai di sini aja ya. Thank you buat teman-teman yang udah support channel ini, yang sampai sekarang masih stay, masih mendukung. Thank you banget. Thank you for watching guys. Kita ketemu lagi di konten yang selanjutnya. Oke, see you next content, see you next episode, and bye bye.